Presiden FIA, Mohammed bin Sulayem, memang tak habis-habisnya membuat kontroversi dengan kebijakan aneh bin ajaib. Terbaru, aturan terbarunya yang meminta pembalap supaya tidak ucapkan kata-kata kotor atau mengumpat, menimbulkan banyak protes di kalangan pembalap. Max Verstappen jadi korban pertama dari kebijakan aneh tersebut, di mana ia dihukum untuk melakukan public service atau layanan masyarakat oleh FIA karena keluarkan kata umpatan di sesi konferensi pers yang diklaim melanggar kode etik. Ini mungkin adalah kali kedua Max diberi hukuman public service, di mana sebelumnya ia pernah mendapatkannya pada musim 2018 pasca bertengkar dengan Esteban Ocon di GP Brazil, yaitu disuruh memantau kerja race control di Formula E. Meski meminta maaf kepada race stewards ketika diinvestigasi, tapi Verstappen jelas tidak senang dengan hukuman tersebut karena menurutnya tindakan FIA sudah kelewatan dan terlalu mengekang para pembalap. Aksi protes sempat dilakukan olehnya, yaitu menolak menjawab pertanyaan ketika sesi pers resmi setelah kualifikasi dan dia hanya mau menjawab pertanyaan jurnalis di luar ruangan. Protes Verstappen tersebut menjadi salah satu highlight yang jadi bahan perbincangan hangat akhir pekan kemarin, karena bukan pertama kalinya pemegang 3 kali juara dunia tersebut merasa kesal dengan tingkah laku FIA yang makin sewenang-wenang. Apalagi masalah tata krama adalah hal yang cukup remeh di F1 dan seharusnya tak perlu menjadi bahan pengawasan dari FIA karena sudah menyangkut standar moral yang mana itu sedikit subjektif dalam penerapannya. Dan yang perlu diingat lagi adalah F1 bukanlah sinetron keluarga, melainkan adalah sebuah olahraga kompetitif di mana 20 pembalap saling bertaruh nyawa di sirkuit, saling beradu adrenalin dalam kecepatan tinggi. Dari sudut pandang Ben Sulayem, dia memang sudah lama merasa gerah dengan tingkah laku pembalap yang hobi sekali mengumpat di radio dan ketika wawancara pers. Wacana untuk membuat F1 lebih ramah terhadap keluarga dan anak sudah muncul setidaknya dari tahun lalu. Tindakan terhadap Verstappen karena mengumpat dalam wawancara pers bukan pertama kali terjadi, di mana FIA berpatokan terhadap Sergio Perez dan Frederick Vasseur serta Toto Wolff yang diberi peringatan formal karena melakukan hal yang sama tahun lalu. Bedanya di kasus Verstappen, dia bukan diberi peringatan, tapi langsung hukuman berupa public service. Beberapa hari sebelum GP Singapura, Ben Sulayem sendiri juga sempat keluarkan pernyataan kontroversial, yaitu ia ingin membatasi komunikasi radio yang ditampilkan di F1 karena banyak mengandung kata-kata kasar dari pembalap. Dia mengatakan jika pembalap memiliki tanggung jawab soal apa yang mereka ucapkan dan berpendapat kalau pembalap bukanlah rapper yang sering keluarkan kata-kata umpatan yang tak pantas. Meski Ben Sulayem paham rasanya jadi pembalap yang kadang alami momen-momen yang bertensi tinggi ketika di kokpit, tapi ia menegaskan kalau mereka harus tetap berhati-hati dalam ucapkan kata-kata di radio, apalagi sekarang semua bisa didengar secara live. Ia menegaskan jika pembalap memiliki tanggung jawab moral sebagai panutan untuk mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak-anak yang sedang menonton F1, dan mengumpat atau misuh-misuh di radio baginya bukan sesuatu yang tepat. Karena itulah Ben Sulayem meminta secara langsung kepada F1 untuk membatasi penayangan radio yang sekiranya mengandung umpatan di siaran langsung. Dan bisa kita lihat sendiri di GP Singapura kemarin, tidak seperti balapan-balapan sebelumnya, siaran radionya jadi lebih diseleksi oleh F1. Meskipun maksudnya baik, tapi kebijakan semacam ini terlalu receh untuk sekelas FIA yang ingin mengatur tata krama pembalapnya. Mengumpat atau misuh-misuh ketika konferensi pers memang kurang etis, tapi media sudah pasti akan memberikan sensor terhadap ucapan itu di publikasi mereka. Meminta maaf dan diberi peringatan seharusnya sudah cukup tanpa perlu memberikan hukuman seperti public service seperti di kasus Verstappen kemarin. Lebih dari itu, memerintahkan pembalap untuk membatasi kata-kata kasar di radio ketika balapan juga kebijakan yang salah. Pembalap bukanlah robot, dan mereka adalah manusia yang memiliki tingkat emosional yang berbeda-beda. Apakah ketika pembalap tiba-tiba disenggol oleh lawan ketika race, lalu FIA berharap mereka mengatakan hal-hal yang sopan santun atau lemah lembut? Kan tidak seperti itu cara kerjanya. F1 adalah balapan yang selalu memancing tingkat adrenalin yang tinggi, dan akan memicu emosional pembalap dengan tensi yang panas. Sudah menjadi hal lumrah dan sangat manusiawi jika mereka mengumpat di radio untuk menggambarkan ketegangan emosional yang sedang dialami. Bahkan sampai setelah race berakhir, kadang adrenalin masih cukup tinggi dan pembalap bisa kepleset ketika di sesi wawancara. Justru ketika ada pembatasan terhadap tingkah laku pembalap ketika di kokpit, itu malah menghilangkan faktor manusia dan emosional ketika balapan, yang bahkan membuat semuanya terasa hambar, serta kaku seperti robot. Kita sebagai penonton, tak mau itu terjadi, apalagi para pembalap yang tidak ingin dikekang dengan standar moralitas yang subjektif dari FIA. Tentunya selama umpatan yang diucapkan tidak berbau rasis atau hinaan terhadap kaum marginal, FIA tidak perlu turun tangan untuk mengatur norma kesopanan di kalangan pembalap.
Para pembalap sendiri dikatakan sudah sepakat untuk lebih menjaga mulut di konferensi pers, tapi mereka menolak melakukannya saat balapan karena faktor emosional dan adrenalin tadi. Setelah ini mereka berencana untuk bertemu secara kolektif dengan Presiden Ben Sulayem untuk mengutarakan pendapatnya supaya aturan konyol ini tidak diterapkan lebih luas di F1. Karena jika Ben Sulayem keras kepala untuk mengatur tata krama pembalap, kemungkinan terburuknya adalah FIA bakal kehilangan kredibilitas karena tetap ngotot mengurusi hal-hal receh seperti ini. Protes Max Verstappen yang menolak menjawab pertanyaan di konferensi pers seharusnya jadi tamparan bagi FIA kalau kebijakan yang mereka terapkan itu salah. Protes Max kemarin berhasil mencuri simpati dari banyak kalangan di F1 seperti jurnalis, rekan sesama pembalap, sampai tim prinsipal yang senada dengannya. Lewis Hamilton bahkan menyarankan Verstappen mengabaikan hukuman yang diberikan FIA sebagai bentuk protes yang lebih keras kepada mereka. Jika FIA tetap mengeluarkan aturan aneh bin ajaib seperti ini, bukan tak mungkin Verstappen mempercepat rencananya untuk pensiun dini dari F1. Pembalap Belanda tersebut sudah berulang kali mengatakan jika F1 sudah tidak sama lagi seperti dulu, dan ia merasa tidak nyaman harus diatur ini itu dan tak bisa menjadi diri sendiri. Dia sudah sukses dengan 3 kali juara dunia dan hanya ingin menikmati waktunya di F1 senyaman mungkin dengan menjadi diri sendiri. Verstappen merasa hukuman karena misuh-misuh itu konyol dan sangat melelahkan karena harus membuang-buang waktu dengan urusan receh seperti demikian, yang tentu bukan jalan yang ia inginkan untuk terus melanjutkan karir di F1. Sosok Ben Sulayem memang sudah jadi kontroversi semenjak menjabat sebagai Presiden FIA pada 2022 silam. Mulai dari larangan pemakaian perhiasan berlebih, lalu membatasi penyampaian pendapat di ruang publik, lalu intervensinya terhadap urusan komersial F1 yang membuatnya disomasi oleh Liberty Media. Awal tahun ini, dia juga lakukan blunder konyol dengan menuduh adanya konflik kepentingan antara Toto Wolff dan istrinya berdasarkan artikel palsu di sebuah majalah tanpa cross-check terlebih dulu. Dan beberapa waktu lalu, Ben Sulayem juga sempat diinvestigasi karena pelanggaran etik dengan diduga ikut campur terhadap dicabutnya penalti 10 detik dari Fernando Alonso pada GP Arab Saudi tahun lalu. Meski tuduhan itu tak terbukti, tapi setidaknya lagi-lagi menegaskan soal betapa problematiknya sosok presiden berusia 62 tahun ini. Terbaru, ia 2 bulan yang lalu mengeluarkan pernyataan di Instagram story-nya jika FIA akan menindak tegas terhadap mereka yang dianggap menghina race official. Ben Sulayem membuat race stewards memiliki kuasa untuk berikan penalti yang lebih keras terhadap pembalap atau anggota tim yang berkomentar terlalu kasar dan menjatuhkan kredibilitas FIA. Kebijakan-kebijakan opresif seperti ini sangat tidak perlu jika FIA bekerja sesuai koridornya. Masalahnya adalah sifat narsistik Ben Sulayem sudah membuat FIA berulang kali melenceng dan kehilangan kredibilitas karena tingkah lakunya sendiri. Meskipun ini bukan pertama kalinya FIA memiliki presiden narsis, tapi di kasus Ben Sulayem terlihat ia mencoba segala cara supaya kepemimpinannya diakui. Sayangnya itu dilakukan dengan ugal-ugalan dan menimbulkan banyak ketidaknyamanan di lingkungan F1 yang membuatnya tak memiliki aliansi. Berbeda dengan Max Mosley yang meskipun dia juga narsis, tapi ia memiliki relasi dengan tim-tim besar untuk memperkuat posisinya sebagai presiden FIA. Di titik ini, kami pikir Ben Sulayem sudah ada di fase tebal muka dan bodoh amat dengan reaksi kontra yang ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan anehnya. Padahal ada banyak kebijakan yang bisa ia buat untuk memperbaiki FIA supaya lebih baik ketimbang mengurus hal-hal receh. Seperti peningkatan kualitas race stewards, improvisasi keamanan sirkuit, atau menyederhanakan regulasi yang sudah terlalu ribet. Tapi alih-alih melakukan itu, Ben Sulayem memilih memberi makan nafsu egonya dengan mengurusi hal-hal konyol demi mencari perhatian dan validasi sebagai presiden FIA yang sayangnya tak begitu dianggap di F1. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.